Kisah Andy Rubin, sang pendiri Android yang sempat ditertawakan pendiri Samsung saat presentasi. Lalu bagaimana nasib Andy Rubin sekarang? Android adalah salah satu sistem operasi pada perangkat smartphone yang paling populer di dunia saat ini. Ternyata ada kisah masa lalu antara Android yang kini dikuasai Google dengan raksasa gadget dunia asal Korea Selatan, Samsung. Google mengakuisisi sistem operasi Android pada tahun 2005 lalu dengan mahar 50 juta US dollar. Beberapa tahun berselang, Android menjelma menjadi sistem operasi smartphone paling dominan di dunia. Sebelum itu, ada sekelumit cerita nih yang menarik tentang akuisisi Android ketika para petinggi Samsung sempat mentertawakan Andy Rubin dan kawan-kawan. Saat awal kemunculannya, banyak yang meremehkan potensi Android. Salah satunya adalah Samsung itu. Raksasa teknologi asal Korea Selatan ini membuang kesempatan untuk membeli Android. Dikutip dari Android Authority, Samsung sebenarnya punya kesempatan untuk membeli sistem operasi robot hijau tersebut dari Andy Rubin sebelum Google melakukannya. Dalam bukunya yang berjudul Dogfight, How Apple and Google Went to War and Started a Revolution, wartawan teknologi senior Fred Vogelstein membagikan apa yang terjadi di dalam pertemuan antara tim Android dan Samsung yang terjadi di Seoul pada tahun 2004 lalu. Saat itu, Andy Rubin mempresentasikan ide tentang Android dan visi di balik Android buatannya itu di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan para eksekutif Samsung. Dalam pertemuannya itu, tampaknya tim Samsung tidak tertarik mendengarnya. Saat itu, Andy Rubin mempresentasikan idenya tentang Android dan visi di balik operating system buatannya itu di sebuah ruangan yang penuh berisi para eksekutif Samsung. Dalam pertemuan itu tampaknya tim Samsung tidak tertarik mendengarnya. Mereka pikir rencana Rubin melempar Android ke pasar secara massal hanyalah sebuah lelucon. Bahkan salah satu eksekutif Samsung kala itu kemudian memecah kecanggungan presentasi dengan bertanya pada Rubin, "Dengan apa kalian akan bergerak dan menciptakan ini? Kalian cuma berenam. Kalian mabuk ya?" kata eksekutif tersebut. Selain tidak tertarik, jelas terlihat bahwa tim Samsung meragukan ide Rubin bersama Android buatannya itu. Mereka mentertawakan saya di ruangan tersebut, kisah Rubin. Namun tidak perlu waktu lama bagi Rubin dan timnya untuk membalikkan keadaan. Tak lama setelah penolakan Samsung tersebut, Google membeli Android senilai 50 juta US dollar dan merekrut Rubin sebagai Senior Vice President of Mobile and Digital Content. Mengetahui hal itu, Samsung menyadari telah membuat kesalahan. Salah satu dari tim Samsung menghubungi Rubin sehari setelah Google mengakuisisi Android untuk menanyakan apakah bisa bertemu secara personal untuk membahas proposal Android. Namun semuanya sudah terlambat bagi Samsung. Kini Android jadi operating system mobil paling populer di dunia. Digunakan lebih dari 2,5 miliar perangkat aktif dan lebih dari 80% smartphone di dunia menjalankan operating system Android. Bagi Samsung, keputusannya dulu menolak Android mungkin disesali. Namun bisa jadi ini juga keputusan yang tepat. Ceritanya mungkin akan berbeda jika Android dibeli Samsung. Tak dapat dipungkiri, potensi Android berkibar karena kerja keras dari tim Google yang menawarkan operating system ini secara open source dan gratis. Samsung bisa saja menerapkan model bisnis berbeda pada Android yang akan menghambat potensinya untuk bersinar. Misalnya, mengeksklusifkan Android untuk perangkatnya saja, atau membuatnya tidak gratis seperti yang dilakukan Google saat ini. Dua strategi ini akan membuat pengembangan Android terhambat karena sedikitnya adopsi sistem operasi di perangkat. Hal itu juga akan berdampak pada keuntungan yang didapat dari download game dan aplikasi yang sedikit. Dengan begitu, produsen sistem operasi lain bisa saja mengambil peluang untuk memanfaatkan celah ini. Microsoft dengan Windows Mobile buatannya mungkin saja bisa bertahan lebih lama jika tidak ada dominasi Android. Demikian pula dengan Symbian, sistem operasi yang melekat pada ponsel Nokia, tak menutup kemungkinan akan berusia lebih lama ketimbang sekarang. So demikian juga Samsung. Mungkin tidak akan menjadi pabrikan smartphone terbesar di dunia kalau saja Android tidak dimiliki Google. Boleh jadi diambilnya Android oleh Google sebenarnya merupakan berkah buat Samsung di kemudian hari. Lalu bagaimana nasibnya Andy Rubin sendiri selaku bapak Android tak terlalu cemerlang di dunia gadget? Ternyata sejak tahun 2014 lalu, Andy Rubin keluar dari Google karena terseret dugaan kasus tindakan asusila. Kemudian Rubin mendirikan sebuah pabrikan smartphone bernama Essential, tapi produknya gagal di pasaran hingga kemudian menutup usahanya.